Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Januar dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab NIM 20200119035. Dosen pembimbing Ibu Musdalifah Nihaya, SPSI MPD Universitas Islam Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit tugas final dari bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling Islami. Bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah ke dalam diri, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Konseling Islami adalah suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya, sehingga ia kembali menyadari perannya sebagai khalifah di muka bumi dan berfungsi untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya tercipta kembali hubungan dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta. Dari kesimpulan tentang pengertian bimbingan dan konseling Islam yang dikemukakan di atas, maka dapat diperoleh jawaban tentang siapa klien bimbingan dan konseling Islami itu. Dalam hal ini, yang menjadi klien dari bimbingan dan konseling Islami adalah setiap individu, mulai dari lahirnya sehingga terinternalisasikan norma-norma yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dalam setiap perilaku dan sikap hidupnya, serta individu yang mengalami penyimpangan dalam perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya. Berkenaan dengan kualifikasi konselor Islami, tentu saja tidak terlepas dari tugasnya untuk menumbuh suburkan sikap hidup yang diridhoi Allah. Konselor yang ingin membawa kliennya kepada kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu hendaknya dapat pula merealisasikan pola hidup tersebut dalam segala tutur kata, perilaku, sikap, dan suasana kalbunya, sehingga ia dapat terhindar dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah As-Saff ayat 2, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berbicara yang tidak kalian kerjakan? Oleh karena itu, seorang konselor Islami yang profesional memiliki dua kaki. Kaki yang satu berpijak pada pengetahuan tentang bimbingan dan konseling, sedangkan kaki lainnya berpijak pada pengetahuan agama yang cukup mendalam. Yang kedua, profesional bimbingan dan konseling. Dalam kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia, karangan J.S. Badudu 2003, definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti yang pertama bersifat profesi, yang kedua memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, ketiga beroleh bayaran karena keahliannya itu. Profesional yang mempunyai makna yaitu berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. KBBI 1994. Sedangkan profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional. Longman 1987. Yang pertama, kompetensi konselor. Kegiatan bimbingan dan konseling pada umumnya diselenggarakan oleh tenaga profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Dalam pendidikan, bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh pejabat fungsional yang secara resmi dinamakan guru pembimbing. Dengan demikian, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan atau pelayanan fungsional yang bersifat profesional atau keahlian dengan dasar keilmuan dan teknologi. Rumusan standar kompetensi konselor telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka fikir yang menegaskan konteks, tugas, dan ekspektasi kinerja konselor. Namun bila ditata dalam keempat kompetensi akademik dan profesional konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional. Kemudian tugas yang ketiga, cara mengembangkan kreativitas siswa. Secara generik, mengembangkan kreativitas siswa dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pengkondisian atau membangun iklim yang memicu berkembangnya kemampuan berpikir dan berkarya. Landasannya adalah menguasai pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam bentuk keterampilan terbaik.
kreativitas itu merupakan produk pada level berpikir tertinggi. Itu sebabnya teori Bloom yang baru menempatkan to create atau berkreasi menjadi bagian penting penyempurnaannya, sehingga ranah kognitif tidak diakhiri dengan evaluasi melainkan kreasi. Untuk mengembangkan siswa yang kreatif diperlukan guru-guru yang memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpengetahuan tentang karakter dan kebutuhan siswa kreatif. Terampil mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terampil mengembangkan kemampuan siswa memecahkan masalah. Selanjutnya, mampu mengembangkan bahan ajar sehingga menantang siswa lebih kreatif. Selanjutnya, mengembangkan strategi pembelajaran individual dan kolaboratif. Memberi toleransi dan memberi kebebasan sekalipun hal itu tidak dikehendakinya jika ternyata perilaku berbeda itu menghasilkan produk belajar yang lebih kreatif. Di samping kebutuhan kompetensi guru, pengembang kreativitas siswa melalui pembelajaran memerlukan iklim atau kultur yang menunjang. Ada kebiasaan-kebiasaan yang baik yang guru tumbuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku siswa kreatif tidak selalu seperti perilaku yang guru harapkan, sehingga sering terjadi guru tidak menunjang tumbuhnya kreativitas siswa. Nah, itulah tadi beberapa poin dari bimbingan dan konseling. Di akhir video ini terdapat percakapan seorang guru dan klien. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Usma. Silakan dong. Kaifa haluk? Alhamdulillah Ibu, ini bil khair. Alhamdulillah. Kalau kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Ibu baik. Kenapa wajahmu terlihat murung, Nafira? Apa ada masalah? Ya Bu, sebenarnya saya itu mau konsultasi sama Ibu. Silahkan Nafira, sampaikan apa yang Nafira lalui. Masalah apa yang Nafira sampaikan? Insya Allah kita bisa bicarakan sama-sama. Baik Bu, tapi saya merasa takut untuk memberitahu orang lain tentang masalah saya Bu. Kamu tidak perlu khawatir karena di sini Ibu akan menjaga rahasia kamu agar tidak diketahui oleh orang lain. Terima kasih Bu. Semoga masalah saya ini menemukan jalan keluar yang baik. Amin, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Nah, Ibu ingin mendengarkan masalah yang Nafira hadapi sekarang. Begini Bu, saya terjebak pada situasi yang sangat membingungkan. Bisa Nafira tanya lebih jelas lagi? Gini Bu, saya bingung karena saya lulus di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tapi coba ceritakan lebih jelas lagi nak. Tidak apa-apa, ceritakan saja secara pelan-pelan. Jadi begini Bu, kan orang tua saya menyuruh saya untuk mengambil jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Tapi saya tidak suka jurusan itu Bu, saya lebih suka jurusan adab dan humaniora Bu. Saya sudah coba untuk menjelaskan sama orang tua saya secara baik-baik, tetapi orang tua saya selalu mengatakan bahwa saya harus berkuliah di jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Saya juga bingung Bu, karena saya takut nanti dalam perkuliahan saya tidak mampu Bu untuk menjalankan perkuliahan saya secara normal seperti mahasiswa biasanya. Nah, berada di posisi sekarang ini pasti sangat sulit. Ibu dapat memahami apa yang kamu rasakan saat ini. Nah, untuk Nafira, bisakah Nafira jelaskan kenapa Nafira merasa tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Ya Bu, karena jurusan yang akan saya hadapi ini Bu, saya tidak suka dan saya tidak pernah tertarik dengan jurusan ini. Saya takut nantinya tidak percaya diri dalam menyampaikan sesuatu, tidak bisa jadi guru, dan tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk murid-murid nantinya. Bisakah Nafira ceritakan lebih jelas kenapa Nafira kurang pede berbicara di kelas? Sebenarnya saya takut Bu, karena di lain sisi pengetahuan saya tentang keguruan ini sangatlah minim. Sepertinya Nafira ini bisa saja menyukai jurusan keguruan ini jika benar-benar menyukainya. Tetapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa kan? Iya Bu, benar. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan apa yang kamu inginkan dengan pilihan orang tua kan? Iya Bu. Baiklah, berarti Nafira sudah bisa memahami masalah yang dihadapi untuk sekarang ini.
Ibu yakin Nafira bisa menentukan pilihan jurusan yang ingin dipilihkan? Iya Bu, insya Allah saya paham. Baiklah, karena hari ini kita sudah berbicara banyak, bisakah Nafira simpulkan tentang pertemuan kita hari ini? Saya harus menentukan pilihan saya Bu. Saya tidak boleh salah pilih. Baiklah, karena Nafira sudah paham apa yang akan dilakukan untuk kedepannya, Ibu harap kamu bisa menentukan pilihanmu dengan baik. Iya Bu, saya sangat lega sudah berbicara sama Ibu, berkomunikasi, dan ini sangat membantu saya. Terima kasih Bu. Adalah karena Nafira sudah memahami semua apa yang dilalui, Ibu harap Nafira jangan sungkan-sungkan untuk menemui Ibu kembali ya. Baik Bu, terima kasih. Saya mohon undur diri Bu, saya mohon pamit sama Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.